Kepulangan Pasko. Pasko telah kembali ke Indonesia dengan membawa papanya. Dia sudah mempersiapkan semua ini untuk kejutan bagi keluarganya di Indonesia. Sean, Pasko, dan Sir Justin, dan seorang pria tua lainnya, yang tak lain adalah Sir Petra, papa angkat Othniel, tampak keluar dari bandara. Seorang gadis yang tak lain adalah Joy menyambut kedatangan Pasko yang membawa seorang pria yang duduk di kursi roda. Joy tersenyum bahagia menyambut kedatangan kekasihnya. Pasko juga membalas senyuman calon istrinya. "San, apa dia gadis yang kamu maksud?" bisik Sir Justin. "Yes, Pak, dia calon istri Pasko," balas Pasko sambil tersenyum. "Kau memilih gadis yang tepat, Nak. Seleranya sama dengan Papa." "Hebat, ha?" Sir Justin tertawa di depan anaknya. Tentu saja, Pak," ucap Pasko. Sejujurnya, Pasko belum memberitahukan perihal kedatangan Sir Justin ke Indonesia. Bahkan Sir Justin belum tahu kalau Pasko sudah bertemu dengan Alena dan putrinya Diandra. Bahkan dia tidak tahu kalau dia memiliki seorang putri lagi yang sangat mirip dengannya, yaitu Repa. Sean juga diminta untuk tidak bicara apa-apa. "Selamat datang, halo Om," sapa Joy sambil menghampiri mereka, sambil tersenyum ramah dan membungkuk hormat pada Sir Justin. "Halo Nak, siapa nama kamu?" tanya Sir Justin. "Saya Joy, Om," ucap gadis itu sambil tersenyum ramah menyapa mereka semua. "Wah, gadis cantik. Hohoho, Justin, putramu pintar memilih gadis," ucap Sir Petra sambil tertawa. "Halo Om," sapa Joy. Salam kenal, saya papanya Othniel," ucap Sir Petra. Sir Petra juga belum tahu tentang keluarga kandung Othniel. Semuanya direncanakan oleh Pasko. Dia ingin membuat kejutan bagi mereka. "Ya sudah, yuk kita berangkat," ucap mereka semua. Mereka berangkat bersama-sama menuju rumah besar keluarga Pak. "Pak, Pasko punya kejutan besar buat Papa," ucap pria itu. Dia duduk di samping Sir Justin dan Joy di sisi yang lain. Sir Petra sendiri duduk di samping Sean yang mengemudikan mobil. "Kejutan apa, Nak? Kau selalu saja membuat Papa penasaran," ucap Sir Justin. "Ada deh, nanti Papa tahu," ucap Pasko. Tampak dari matanya dia sangat menyayangi papanya. Joy tersenyum melihat kedekatan mereka berdua. Sungguh dia tak menyangka kalau pria yang dikenal seorang leader mafia itu adalah seorang pria yang kaku. Ternyata Pasko adalah pria bertanggung jawab dan penuh dengan kasih sayang, sungguh menjadi idaman semua pria. Dret, dret. Ponsel Sir Petra berbunyi. Dia menatap ponselnya dan melihat nama seseorang di sana. Halo. Iya, sudah lama. Aku akan ke tempatmu. Aku sudah tiba di Indonesia. Baiklah, kau ternyata masih ingat janji itu. Justin juga di sini. Nanti kutanyakan. Baiklah. Aduh, maaf, itu teman lama, ucap Sir Petra. Siapa? Tanya Sir Justin. Si anak bawang? Dia menghubungiku, dia meminta kita ke tempatnya, ucap Sir Petra. Kau saja, aku belakangan Petra, kaki ini sedikit sakit, aku butuh istirahat, ucap Sir Justin. Baiklah, setelah kau sehat kita ke sana, aku saja nanti yang mengunjunginya, ucap Sir Petra. Apa kalian dulu pernah tinggal di Indonesia? Tanya Pasko yang merasa bingung dengan topik pembicaraan mereka. Sewaktu kami muda seperti kalian, kami adalah sahabat di masa lalu. Papamu menikah dan si anak bawang juga menikah. Hanya aku yang memilih menyendiri. Jelas pria tua itu mengenang masa lalu. Kenapa Om memilih tidak menikah? Tanya Joy. Aku tidak menemukan wanita yang bisa menerima Othniel. Bagiku Neil adalah segalanya waktu itu. Hidup begini juga tak masalah, ucap Sir Justin. Wah, Om hebat ya, ucap Joy. Sama persis seperti Kak Neil. Tapi apa Kak Neil akan berakhir seperti Om? Pikir Joy. Mereka pun melaju menuju rumah besar Park. Sementara itu di rumah besar Park, seluruh keluarga diminta berkumpul oleh David dan tidak diperkenankan untuk pergi kemanapun sampai Pasko tiba bersama rombongannya. Tentu semua penasaran dengan apa yang terjadi. Sebenarnya semua ini atas ide David dan Pasko yang ingin memberi kejutan bagi mereka. Keluarga Maurer lengkap, keluarga Park juga demikian.
bersama juga dengan keluarga Hares, keluarga kandung Diandra. Semuanya duduk di ruang santai sambil bercengkrama. Diandra dan Othniel serta si kecil Edward menjadi kombinasi yang sempurna di kumpulan itu. "Auntie, pulut auntie semakin besar ya, kayak ada bola di dalamnya," celutuk Edward sambil memegang perut Diandra. Tentu saja semakin besar sayang, baby bubu udah mau 3 bulan. Diandra tersenyum sambil mengusap pucuk kepala bocah itu. "Baby bubu perempuan atau laki-laki, auntie?" tanya Edward. "Kita belum tahu sayang, belum pernah tanya sama dokter. Biar aja begitu, biar waktu baby bubu lahir nanti jadi kejutan," ucap Diandra sambil menirukan suara anak kecil, anak bayi. Begitu toh. Kalau baby bubu laki-laki, baby bubu jadi sahabat baik Edward. Tapi kalau perempuan, baby bubu Edward yang lindungi, seperti Uncle David lindungi auntie. Celutuk bocah kecil itu dengan senyum mengemaskan. "Aduh, anak Daddy bakal calon playboy, garis keras nih." Othniel tergelak mendengar celutukan anaknya. "No, Daddy," suruh Edward sambil menggoyangkan jarina. "Ndak boleh banyak perempuan, cukup satu, biar bahagia ndak kayak momsean, kasihan." Ucap pria kecil itu. Mereka semua tertegun dengan ucapan Edward. Pria kecil itu benar-benar berpikiran dewasa, anak yang benar-benar menggemaskan. "Nah, Edward benar, cukup satu perempuan sebagai ibu, satu perempuan sebagai istri, jangan lebih. Pintar kamu nak," ucap David sambil menepuk kepala Edward dengan penuh kasih sayang. "Edward pintar banget, siapa yang ngajarin sih?" tanya Aurel sambil tersenyum. "Daddy Neil, Auntie Dian, Uncle David sama Uncle Joel." Jawab bocah kecil itu. Sama kakek nenek juga," celutuknya. Mereka semua tertawa bahagia, sebuah keluarga yang sangat kompak. "Ma, gimana kaki mama udah mendingan?" tanya Diandra pada Alena. "Masih sama sayang, mama emang gak bisa jalan lagi sayang, gak apalah, biar nanti bisa gendong cucu dengan nyaman." Iya kan Edward sayang, ucap Alena. "Kaki nenek kenapa?" tanya Edward. "Kecelakaan sayang, tapi sekarang udah gak apa-apa kok," ucap Alena. "Oh, kalau begitu. Sebentar Daddy, Edward mau sama nenek Alena," ucap Edward sambil turun dari pangkuan Othniel. Mereka semua menatap bocah kecil itu, entah apalagi aksinya kali ini. Edward berjalan mendekati Nyonya Alena. Dia mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya, sebuah plester bergambar bintang. Ini nenek pakai, semoga cepat sembuh kakinya nek," ucap Edward sambil memasang plester itu di kaki Alena. Mereka semua tertawa melihat tingkah Edward. "Dikira luka biasa kali ya, ada-ada aja kamu Edward." Terima kasih cucu nenek, peluk dulu sini," ucap Alena. Edward memeluk Alena sambil tersenyum dan, cepat sembuh nenek," seru Edward dengan senyum manisnya. Saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba suara bariton seseorang menggema di ruangan itu. "Halo semuanya, kami sampai," seru Pasco dengan suara ruang gembira. Mereka semua menoleh ke arah kedatangan mereka. Mata Othniel terbelalak saat melihat papanya tiba di sana. "Monyet tua? Othniel terkejut sampai dia berdiri. Alena menatap mereka, matanya tertuju pada sosok pria yang juga duduk di kursi roda seperti dirinya. Diandra dan Repa juga menatap pria yang memiliki paras yang mirip dengan mereka berdua. Justin, gumam Alena dengan mata terbelalak, jantungnya berdegup kencang. Begitupun dengan Sir Justin. Pria itu terkejut bukan main seketika dia diam membisu melihat siapa yang ada di hadapannya. "Dek,"